Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisya Putra. Saya dari Prodi Kehutanan Universitas Mataram, kelas Kehutanan genap. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi di mata kuliah Dasar Manajemen. Materi pertama yaitu tentang konsep dasar manajemen. Manajemen itu sendiri adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 6 M, yaitu man atau manusia, yang berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, material atau barang, digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, mesin, kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya perusahaan. Yang keempat, money atau uang, yaitu modal. Modal di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, modal tetap. Contohnya, tanah, gedung, bangunan, atau mesin. Yang kedua, modal kerja, yaitu kas dan piutang. Yang kelima, metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu. Yang keenam, market atau pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Selanjutnya, organisasi. Organisasi yaitu suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dan dapat diidentifikasikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama, menurut Stephen Robinson. Organisasi ini terdapat dua jenis faktor kesuksesan. Pertama, old success factor, yaitu size. Semakin besar suatu organisasi, semakin mampu mencapai efisiensi, mengangkat kapital, dan menekankan supplier customer. Yang kedua, role clarity. Dengan pembagian tugas kewenangan, perbedaan manajer, dan pekerja yang jelas, organisasi makin efisien. Yang ketiga, specialization. Dengan pembagian tugas dan spesialisasi untuk meningkatkan keahlian yang tinggi. Yang keempat, kontrol. Peran utama manajemen adalah kontrol untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan yang tepat pada tahapan dan waktu yang tepat. Yang kedua, new success factor. Pertama, speed. Kecepatan dalam merespon customer, meluncurkan produk baru ke pasar, mengubah strategi sesuai dengan tantangan lingkungan. Yang kedua, flexibility. Tuntutan untuk tahu banyak hal dengan banyak pengalaman. Yang ketiga, integration. Spesialisasi masih dibutuhkan, namun kesuksesan terletak pada kemampuan berkolaborasi untuk menciptakan terobosan baru. Yang keempat, inovasi. Kreativitas diperlukan untuk mencari sesuatu yang baru, yang berbeda, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan. Menurut Swanbrook tahun 1995, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin perwujudan tersebut, biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Gaya kepemimpinan terdiri dari demokrasi, otoriter atau otokratik, partisipatif, dan bebas tindak atau laissez-faire. 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses yaitu: tentukan visi Anda. Yang kedua, jelaskan visi Anda. Yang ketiga, kenali gaya kepemimpinan. Yang keempat, bedakan antara kepemimpinan dengan manajemen. Yang kelima, pelajari dan taati aturan. Yang keenam, jaga kepercayaan kolegan Anda. Yang ketujuh, pahami aturan kekuasaan. Yang kedelapan, bertindaklah seperti seorang pemimpin. Yang kesembilan, kaderisasi kepemimpinan. Yang ke-10, jaga keseimbangan hidup Anda. Nah, dalam kepemimpinan ini terdapat
beberapa hal. Pertama, integritas, merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Kedua, kompetensi, mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal. Yang ketiga, konsistensi, terkait dengan kehandalan, prediktabilitas, dan pertimbangan baik seorang dalam menangani situasi tertentu. Ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan mengikis kepercayaan. Yang keempat, loyalitas, yaitu keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah untuk orang lain. Kepercayaan menuntut bahwa Anda dapat bergantung pada seseorang untuk tidak bertindak optimis. Yang kelima, keterbukaan, untuk mengandalkan orang untuk memberikan kalian atau Anda kebenaran senyatanya. Macam-macam kepemimpinan, yaitu pertama, kepemimpinan transaksional. Model kepemimpinan ini terfokus pada transaksi antar pribadi. Karakteristik kepemimpinan ini, para pemimpin menggunakan penghargaan kontingensi untuk memotivasi karyawan. Yang kedua, para pemimpin melaksanakan tindakan korektif hanya ketika para bawahan gagal mencapai tujuan kerja. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan ini menekankan perilaku pemimpin yang simbolis. Contoh daya tarik terhadap nilai-nilai ideologis, komunikasi nonverbal, pesan mengenai visi dan memberikan inspirasi, penampilan kepercayaan diri. Yang ketiga, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistis, dapat dipercaya, atraktif dengan masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi yang terus tumbuh dan terus meningkat. Yang keempat, kepemimpinan tim. Nah, materi selanjutnya, motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi ialah faktor-faktor yang menyebabkan atau menyalurkan atau mempertahankan perilaku individu. Tujuan dari motivasi itu sendiri yaitu pertama, mendorong gairah dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mempertahankan stabilitas dan loyalitas. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan partisipasi. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan. Yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab. Yang kesepuluh, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Nah, bagaimana memotivasi supaya efektif? Yang pertama, manajer harus aktif memotivasi bawahan. Yang kedua, manajer harus memahami kelebihan dan kekurangannya sebelum menanamkannya ke bawahan. Ketiga, manajer harus sadar bahwa pekerja bukan dorongan. Pekerja punya dorongan atau kemampuan berbeda-beda. Yang keempat, penghargaan diberikan berdasarkan prestasi atau performa, bukan sekedar senioritas. Yang kelima, pekerjaan dirancang penuh dengan tantangan dan variasi. Bawahan sadar tantangan apa yang diharapkan dari dirinya. Nah, demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.